Alhamdulillah, semakin terbukanya pingitan, semakin terlepasnya pingitan, semakin mengikuti alur dari keadaan alam yang sudah aku buka berhari-hari kemarin. Makin hari makin jelas, makin hari makin jelas, membuka cakrawala yang tertutup yang ribuan tahun, semakin geli untuk meneruskan cerita-cerita dari yang salah pemahaman. Baiklah, para pemirsa, para santri, para murid, para penggemar sejarah yang konyol. Untuk episode video ini aku terangkan, aku beri judul cerdas dalam berperang melawan kebodohan, ya. Itu judulnya. Cerdas perang melawan kebodohan. Keren judulnya. Apa guru yang diceritakan? Ini dari cerita-cerita kaset yang sudah kami buat. Apa yang dituangkan guru, apa yang saya tuangkan pada video ini tolak ukur atau mengukur kapasitas pemahaman sejarah, pemahaman mitos seluruh dunia, khususnya yang di Indonesia. Mengapa begitu, guru? Karena mitos beredar, asumsi mengembang, khayalan ilusi di otak di Indonesia beraneka macam warna. Baiklah, dimulai guru dari mana? Dimulailah dari cerita adanya sosok pimpinan, katanya loh ya, katanya perintah dari langit, dan dia katanya loh, katanya kasih sayangnya Tuhan yang di langit, katanya juga yang membawa agama rahmatan lil alamin, katanya loh ya. Sebelum masuk ke ranah yang lebih dalam, bagaimana ada sosok manusia mengaku dirinya utusan dari Tuhan, utusan dari Allah, sedangkan makhluk yang lain tidak bisa menyaksikan dan tidak akan pernah ada yang tahu. Tahu-tahu dia ngomong aku utusan Tuhan. Bagaimana umat manusia kok bisa mempercayai hal-hal seperti itu? Sedangkan untuk manusia menggapai derajat lil muttaqin, ataukah dia menjadi seorang rasul atau utusan Sang Maha Tuhan, itu dibentuk dari budaya intelektual, kecerdasan spiritual yang maha tinggi. Sedangkan di negara Arab pada zaman itu, zaman kebodohan, zaman jahiliyah, intelektual tidak ada, spiritual tidak ada. Kok tahu-tahu ada orang itu pandai-pandai dengan sendirinya? Coba cerdaslah wahai umat dan bangsa. Manusia saja, wahai manusia, untuk mengucapkan benda, makan, minum, tidur, itu diajari orang tuanya. Apalagi menerangkan keilmuan spiritual, alam-alam gaib, petunjuk akhlakul karim. Sedangkan dalam budaya, keadaan waktu itu di Arab jahiliyah, yang disebut jahiliyah itu karena kebodohan. Di tempat itu tidak ada budaya yang luhur, tidak ada pendidikan yang mengajarkan tata krama, tidak ada sekolah, tidak ada intelektual, tidak ada resi. Artinya bapak iku goblok, ibu goblok, mbae goblok,
pemimpinnya goblok, tonggone goblok. Lah terus kok katanya ada orang ngerti tata krama. Subhanallah, bagaimana otak seluruh umat, khususnya kalian bangsa Indonesia. Semoga dengan pemahaman ini terbukalah pemikiran yang cerdas. Diceritakan, tatkala membawa ajaran itu, dia dilahirkan katanya loh ya, tanggal berapa, bulannya apa. Nah, tanggalnya kan 12, bulannya mulut, tahunnya gajah. Bagaimana ada manusia lahir dalam kelahiran di wilayah itu, di tempat itu, penanggalan tidak ada, kalender tidak ada. Lantas siapa yang mencatatnya? Nah, coba kalian yang sudah diracuni, yang ditipu oleh sejarah, yang menipu keyakinanmu sendiri, kitabmu sendiri, yang menipu gurumu sendiri. Nah, yang ditipu seluruh dunia, khususnya di Indonesia, presidennya ditipu, ya, Kapolrinya ditipu, Mahkamah Agung ditipu, Mahkamah Konstitusi ditipu, tentaranya ditipu dari sejarah yang konyol. Nah, kalau toh ada suatu peristiwa, kalau dicatat tanggal rolas bulan mulut, artinya manusia itu lahir di wilayah yang sudah ada kalendernya, sudah ada penanggalannya. Lah berhubung tidak jelas diberi gambaran tahunnya apa, katanya tahun gajah. Nah, geli saya untuk mengatakan, apakah kira-kira ini enggak tahun Gajah Mada? Bangsa ahli bahasa, ahli sejarah, ahli arkeolog, bagaimana kalau ini sudah saya bongkar? Makanya lihatlah cerita kaset-kaset sudah saya ceritakan di kaset yang lain. Tahunnya Gajah Mada. Nah, begitu coba. Diterangkan tatkala tahunnya gajah, diterangkan perang, ada yang melawan patung, menghancurkan patung, menghancurkan Lata dan Uzza. Ribuan patung dihancurkan. Wahai umat yang terpelosok, wahai umat yang terjerumus, dan orang-orang yang suka menjerumuskan murid-muridnya, hentikan cerita-ceritamu yang salah kaprah. Begini wahai manusia, rahmat dan hidayah tertinggi dari Tuhan. Nomor 1 adalah pikiran. 2 adalah kecerdasan, bermuara kepada nurani kebenaran. Kaji dan dengarkan apa nasihatku. Bila di suatu negara atau daerah, kalau toh ada patung itu terbuat tidak sembarang jenis batu. Dibutuhkan batu yang kuat atau batu yang berkualitas. Sedangkan batu yang berkualitas itu didapatkan dari suatu negara atau bumi yang banyak gunung berapinya. Lo arkeolog, kenapa kalian sebodoh itu kok nggak ngerti? Lah kalau di Arab, di Mekah, gunung berapinya gunung berapi apa? Apakah bisa pasir menghasilkan batu? Lah, batunya aja itu dihasilkan dari gunung berapi. Di sana tidak ada gunungnya. Belum nanti kalau diterangkan. Kalau toh ada batu yang bagus dan kuat, itu dibutuhkan skill intelektual
yang maha tinggi, maha karya, barulah manusia itu bisa memahat, bisa membuat patung. Di negara yang jahiliyah patungnya kayak apa? Senimannya bodoh jahiliyah. Guru sekolahnya ndak ada, kerajaannya ndak ada. Apakah ada budaya? Hei, intelektual. Gimana kalau sudah terbongkar begini? Tanggal 12 bulan Mulut tahun gajah. Lah ketemu akhirnya Gajah Mada. Nah. Makanya di situ diceritakan dia membawa agama, katanya sempat berperang. Katanya perang Badar. Perang Badar itu perang besar. Di kaset yang lain kemarin saya terangkan, di tempat yang besar itulah ada peperangan, makanya di situ banyak yang mati dan yang meninggal. Perang besar itu wilayahnya luas, artinya lapangan, alun-alun, tempatnya namanya Jumadil Kubro. Mengapa dikatakan perang Badar? Badar mempunyai maksud tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Nah, bagaimana kalau sejarah yang terpendam sudah terbongkar? Semoga pencerahan ini buat pengkajian dan pendalaman khususnya intelektual seluruh dunia, agar bangsa manusia di dunia tidak terjerumus dari sejarah yang salah kaprah, sehingga perjalanan manusia di dunia tidak sesuai kodratnya. Semoga penjelasan sedikit untuk membuka cakrawala agar dunia terbuka. Jeratan-jeratan yang di dalam pikiran yang menjerat kebodohan, yang menjadikan umat tidak menjadi hidup yang benar. Terbukanya ini hidayahlah buat kalian. Bersyukurlah kalian bangsa manusia, khususnya bangsa Indonesia. Lebih khusus bagi umat Islam, semoga jadi pencerahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.